Ya. Jadi kali ini kita akan melihat tentang kemarin kelas dan objek, kita lihat lagi meskipun saya masih belum bisa melihat laporanmu, jadi masih belum begitu tahu Anda sebenarnya pemahamannya sudah sampai di mana. Dia nanti masuk ke metode lagi, di metode pemrograman sudah pernah, maka ini kita coba lihat lagi. Kemudian enkapsulasi dan pemakaian disk. Ya, ini mengulang sebentar ke yang kemarin. Semoga karena sudah praktikum kemarin, sehingga Anda bisa punya gambaran gimana kelas dan objek itu, gitu ya. Nah, ini kemarin sama seperti yang sudah kita kerjakan. Ini adalah deklarasi variabel. Kemudian yang di bawah ini contohnya. Jadi kita kemarin contohnya ada kelas rekening bank, objeknya rekening budi. Jadi deklarasi variabel rekening budi sebagai objek dari kelas rekening bank. Ya, yang kemarin. Kemudian membuat objek bisa dilakukan dalam satu langkah dengan deklarasi variabel objek juga. Jadi bisa dilakukan dengan cara seperti ini, rekening bank, rekening budi sama dengan nilai rekening bank. Atau bisa dipecah menjadi dua, deklarasi terlebih dahulu, baru kemudian dibuat objek dari kelasnya. Ya, semoga sudah familiar dengan melihat bentuk seperti ini ya. Nah, kemudian kemarin sudah sempat kita mengakses member atau atribut atau data, kemudian juga mengakses objek. Ya, jadi diingat kalau kemarin di algoritma pemrograman mungkin Anda memanggil variabel itu cukup dipanggil variabelnya aja, memanggil metode juga cukup dipanggil metode aja karena variabel dan metode ada di dalam kelas yang ada public static void main-nya. Nah, ketika kita sudah membuat objek dari sebuah kelas, maka ketika memanggil member atau memanggil data atau atribut, maka perlu menyatakan bahwa saya memanggil atribut nama dari objek rekening budi. Maka rekening budi titik nama. Kita tidak bisa langsung memanggil nama. Ya, karena nama ini akan dipanggil sebagai atribut dari objek dari sebuah kelas. Ya, nama sudah dideklarasikan di dalam kelas rekening bank. Nah, rekening budi objek dari kelas rekening bank. Maka rekening budi ini bisa memiliki maka rekening budi memiliki atribut nama. Ya, kemarin sempat ada yang langsung dipanggil nama gitu ya, terus langsung dipanggil variabel panjang gitu, tidak bisa, harus memakai objeknya. Ya, sama juga waktu memanggil metode juga sama, kita akan memanggil metode simpan dari objek rekening budi. Maka pemanggilannya adalah rekening budi titik simpan. Ya, tidak bisa langsung memanggil simpan karena metode simpan atribut nama itu ada di dalam kelas, tidak ada di dalam kelas yang ada public static void main di mana kita membuat objek. Ya, atau di dalam kelas lain yang membuat objek sementara kelasnya ada di file yang lain, file kelas yang lain. Ya. Nah, contohnya ini kita masih memakai kelas rekening bank sama seperti yang pertemuan kemarin. Ini digambarkan bahwa ketika kita melakukan rekening bank, rekening budi sama dengan new rekening bank. Nah, waktu melakukan rekening bank, rekening budi, ini sebenarnya baru mendeklarasikan rekening budi. Ya, masih menyatakan rekening budi saja, tidak tahu nilainya berapa. Kemudian baru ketika new rekening bank, nah new rekening bank ini dia membuat objek baru dari rekening bank. Ya, titik dua rekening bank, berarti dia objek ya, objek dari rekening bank. Di awal dia saldonya masih 0 nih, S-nya harusnya kecil ya, satunya 0. Nah, tadi rekening budinya masih no value gitu ya. Nah, ketika kemudian rekening budi sama dengan new rekening bank, sama dengannya ini, berarti ada reference value-nya. Berarti rekening budinya merefer ke yang dibuat objeknya dari new rekening bank. Ya, nah
Di sini itu baru ada rekening budi yang menunjuk ke objek dari rekening bank. Gitu ya. Nah, kemudian setelah itu di baris yang kedua sama rekening bank rekening Ayu, dia juga baru membuat rekening Ayu, masih belum menunjuk kemana-mana. Ketika new rekening bank sama seperti tadi, dia membuat objek yang baru, jadi beda dengan yang tadi rekening budi, dia bikin objek yang baru lagi. Kemudian ketika sama dengan sama rekening Ayunya merefer ke objek rekening bank yang sudah dibuat. Jadi dari dua baris ini akan terbentuk dua buah objek. Yang satu direfer oleh rekening budi, yang satu direfer oleh rekening Ayu. Ya, ini dari dua baris yang sudah dikerjakan ini. Nah, kemudian ketika baris berikutnya rekening budi titik 1 sama dengan 100, maka yang ditunjuk oleh rekening budi ini saldonya menjadi 100. Ya, yang rekening Ayu nggak berubah. Ya, karena dia objek yang berbeda. Nah, kemudian hati-hati, ketika kemudian rekening Ayu sama dengan rekening budi, artinya bukan berarti isi dari rekening Ayu sama dengan isi dari rekening budi. Sorry, ini salah ya saya ya. Harusnya ini saldonya berarti saya kirim ke kalian. Ya, kalau kalian lihat rekening Ayu itu akan menunjuk ke yang ditunjuk oleh rekening budi. Bukan berarti isi dari rekening Ayu itu sama dengan rekening budi, beda. Ya, itu bedanya dengan kalau kalian memakai variabel biasa. Ya, kalau variabel biasa, sampai saya benerin ya. Kalau kita memakai variabel biasa ada A sama dengan apa ya? Ya, ini akan beda dengan ketika kalian memakai variabel biasa. Jadi misalnya kita punya variabel A sama dengan kemudian ada B. Nah, ya ini beda dengan kalau ada variabel ini integer ya, maksudnya A dan B itu integer. Kalau ada A sama dengan 100, kemudian B sama dengan A. Kalau seperti ini, yang terjadi adalah ketika A-nya itu sama dengan 100, ya, ini ditunjuk oleh A, kemudian B, misalnya awalnya sudah ada B ya, misalnya, ini misalnya tadinya B-nya sama dengan 10 gitu ya. Nah, tadinya kan B-nya sama dengan 10. B sama dengan 10, A sama dengan 100. Nah, ketika B sama dengan A, yang terjadi adalah isi dari B itu sama dengan isi dari A. Ya, itu kalau variabel biasa. Variabel integer double, kemudian float, kemudian apa? Boolean, ya, char. Nah, itu sama seperti ini. Tetapi kalau di sini ketika kita membuat objek, nanti sama seperti array ya. Array kan juga sama seperti di objek ini. Jadi ketika rekening Ayu sama dengan rekening Budi, yang terjadi bukan isi dari rekening Ayu sama dengan isi dari rekening Budi, tetapi yang terjadi adalah rekening Ayu akan menunjuk juga ke rekening Budi. Ya, sehingga
kalau misalnya nanti rekening Ayu itu saldonya, kalau ini dilakukan di bawahnya ya secara terurut ya. Kalau kemudian rekening Ayu di bawahnya sini ini dikasih saldo 120, maka yang terjadi adalah nanti saldonya ini menjadi 120. Ya. Maka kalau kemudian di bawahnya sini lagi misalnya kita cetak sistem outprintan ya, saya ringkas ya. Sistem outprintan rekening di titik 1. Nah, misalnya di sini sistem outprintan rekening Budi titik 1, maka di sini rekening Budi pun juga menjadi 120. Ya. Yang membedakan ya. Jadi kalau di objek itu memakai reference, bukan value, tapi reference. Bukan yang di copy adalah referensinya, bukan yang di copy isinya, bukan nilainya. Oke, ini di objek ya. Jadi assignment atau sama dengan di objek itu akan mengakibatkan dia akan menunjuk ke objek yang sama dengan objek yang diberi sama dengan. Oke. Nah, sini mestinya cukup jelas ya. Itu kemudian yang kedua, ini kesalahan yang sering terjadi juga yang kemarin sudah saya nyatakan, ini tidak ada new-nya. Ya, hati-hati ketika kalian membuat objek ya harus ada new rekening banknya. Tidak bisa hanya deklarasi. Kalau kita lihat tadi waktu di pembuatan kan, kalau Anda cuma deklarasi, ya dia belum punya objek. Ya, cuma rekening bank, rekening Ayu dia nggak punya objek. Maka harus di new rekening bank supaya dia membuat objek kemudian direfer ke rekening Ayu atau rekening Budi. Ya. Nah, ini mungkin analogi yang lain kalau itu tadi memakai contoh gambar tadi. Nah, sama bisa dibayangkan sebagai balon. Nggak tahu ini menjadi lebih bingung atau enggak ya. Tapi prinsipnya sama. Contohnya di sini kita punya rekening bank XYZ. X itu sama dengan new rekening bank. Ya, ini salah ya, rekening bank, bukan data T-nya ya. Ketika X sama dengan rekening bank sama, dia merujuk ke objek, Y sama dengan X, maka Y menunjuk juga ke objek dari X. Kemudian ketika Z sama dengan rekening bank, dia buat objek baru dari Z. Ya, kemudian ketika Y sama dengan Z, berarti Y-nya menunjuk ke yang ditunjuk oleh Z. Ketika X sama dengan Z, maka X akan menunjuk ke yang ditunjuk oleh Z juga. Ya. Oke, terlalu cepat enggak? Ya. Nah, jadinya terus ini balon yang biru atau yang tadi dibuat maksudnya untuk X di sini kemana? Ya ini nanti lama setelah beberapa saat dia akan jadi sampah. Gitu. Jadi biasanya kalau tidak ada proses bersih-bersih secara dari program, nanti setelah beberapa saat akan dibersihkan oleh compilernya. Nah, ini kalau sudah seperti ini, kita udah nggak bisa lagi ngakses ini. Nggak bisa kayak kalau orang terus diambil gitu ya, nggak bisa. Karena ya udah lepas. Maka harus hati-hati. Sama seperti kalau kalian swap nilai itu kan juga harus hati-hati ya. Ini juga sama. Ketika kita merujuk ke objek yang lain sama dengan itu harus hati-hati, jangan sampai objeknya itu hilang. Ya, kalau sudah hilang kita nggak bisa ngambil lagi udahan. Nah, sampai di sini ini mengulang sebentar untuk yang kelas dan objek. Kemarin masih ada masalah dengan kelas dan objek, cara mengakses atribut, cara mengakses metode. Tidak ada masalah.
Kalau nggak ada, kita ulang lagi yang bagian metode, ya, atau metode. Sama seperti di Alpro, sebenarnya tujuan metode adalah membagi-bagi kode program supaya lebih mudah untuk dipahami. Ya, di samping itu untuk kemudahan debugging, mencari salah, kalau terjadi kesalahan program juga lebih mudah. Karena dia salahnya di metode sebelah mana. Ya. Nah, ini sudah di Alpro, ya. Metode sebenarnya hampir sama seperti ketika Anda di sekolah menengah ke bawah, itu hampir sama seperti fungsi, kalau saya Anda sebut fungsi X, fungsi Y gitu ya. Nah, X, Y, Z-nya itu sebagai parameter kalau di sini, ya, ketika nanti, kalau ini biasanya sebagai parameter, 2X plus 3Y, berarti X-nya itu nanti jadi argumen. Ya, jadi, nah, kemarin kalau kita lihat, ketika kita sudah masuk ke kelas dan objek, di sini bedanya antara atribut atau data dengan metode, ya, cukup jelas ya. Ini ada kurung buka, kurung tutup. Sama seperti ketika nanti memanggil juga bedanya ada kurung buka, kurung tutup. Metode sintaksnya sama seperti di Alpro, pakai kurung buka. Jadi dalam ini dari kurung buka sampai tutup ini adalah satu metode. Yang sini juga ini satu metode. Sama dijalankannya secara terurut dari atas. Ya, ketika dia punya parameter, maka nilainya akan dilewatkan. Ya. Sama seperti tadi konsep atribut yang integer float dengan atribut yang objek, parameter objek dan parameter yang sederhana, maka kalau integer ya berarti ini nilainya yang akan di copy kalau dia integer. Deklarasi metode ini tadi ya, public void kemarin mungkin di Alpro sudah cukup jelas, sementara kalau mengembalikan nilai nanti void-nya menjadi nilai yang akan dikembalikan. Nah, kalau di sini tipe return-nya kalau tidak ada yang dikembalikan berarti void, tapi kalau ada yang dikembalikan maka berupa tipe data. Ya. Nah, sama seperti yang waktu di Alpro, pemanggilan metodenya titik. Kalau di sini, kalau kemarin waktu Alpro mungkin langsung luas, kurung buka, kurung tutup gitu ya. Kalau di sini pakai titik karena kita memanggil objeknya. Ya, ini ketika kita memanggil metode, maka dia akan menuju ke metode ini sampai selesai. Atau kalau ada break ya berarti dia keluar di tengah ya. Jadi setelah selesai dia akan kembali lagi di metode yang sebelumnya memanggil baru menuju ke perintah yang di bawahnya. Ya. Nah, karena kita sudah bermain dengan objek dan metode itu dideklarasikan di dalam kelas, maka memanggil metode dari sebuah objek adalah menggunakan nama objek diikuti tanda titik, nama metode dan kurung buka, kurung tutup. Ya. Kalau kelas yang sama seperti di Alpro tidak perlu memanggil objeknya. Ya. Nah, contoh metode yang sudah disediakan oleh Java, ya mungkin Anda sudah sering memakai mat.sgrt kurung buka 9 kurung tutup. Ini artinya sama, memanggil metode sgrt yang sudah dibuat oleh Java. Ini argumennya, ya mat ini kelasnya. Jadi sgrt ini oleh Java diletakkan dalam kelas mat. Nah, dia memanggilnya mat.sgrt. Anda jangan bingung kenapa tidak perlu membuat objek ya. Ini nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya karena dia memakai kelas yang namanya kelas statik. Ya. Maka memanggilnya cukup nama kelas titik sgrt, bukan memanggil nama objek. Tapi sementara ini kalian kalau memanggil metode masih memakai ini nama objek bukan nama kelas ya. Nama objek titik metodenya. Hati-hati, nama objek bukan nama kelasnya. Ya. Nah, ini kalau metode yang return ya. Yang return berarti dia mengembalikan nilai. Nah, mengulang kembali metode dengan parameter, maka parameter dari sebuah metode ini yang ada di dalam kurung buka kurung tutup ya. Kalau di sini kita memanggil metode next double yang sudah disediakan oleh Java dari objek scanner
kelas scanner. S-nya besar. Ya, ini sebenarnya sama ya, scanner sama jenis scanner. Nah, di sini next double ini memanggil metode dari objek scanner. Nah, parameter formal dan aktual sama seperti yang kemarin. Parameter formal itu berarti yang mana? Kalau ini parameter formalnya. Ya, nanti kalau dipanggil maka display message-nya yang ada di dalam kurungnya menjadi parameter aktual. Kalau ini parameter formal. Nah, ini ada kelas yang baru ya, Pak Umayan pakai kelas rekening bank, standar persegi. Ini ada kelas baru, kelas gradebook. Ini deklarasi kelas gradebook, kemudian ini deklarasi metodenya. Display message, ini parameternya sesuai urutan, yang depan string, yang kedua adalah integer. Ya. Ketika metode pengembalian metode dengan nilai yang dikembalikan, maka tipe ini yang ada di tipe data bukan lagi void, tetapi tipe dari yang akan di return. Ya, nilai ini akan bertipe tipe data. Ya, ini square root atau SQRT tadi itu adalah metode yang mengembalikan nilai. Maka nilai yang dikembalikan ini integer ya, integer atau double ya. Karena ini double, maka ini nanti akan digantikan dengan isi dari nilainya. Oke. Ini terusannya ya, square root 9, misalnya hasilnya adalah 3, maka yang akan diakses adalah 3 ditambah 10, maka yang dicetak adalah 13. Ini runtutan contoh ya. Kalau misalnya tadi ada kelas gradebook tadi ya, ada kelas gradebook, saya perlihatkan lagi. Kelas gradebook dia punya metode display message ya. Kemudian dicontohkan di sini adalah kelas gradebook tadi sudah dibuat objek, objeknya namanya myGradebook. Ini objek ya. Objeknya myGradebook, kemudian dia memanggil showMessage. ShowMessage yang dipanggil adalah showMessage yang ada di dalam kelas gradebook. Ini potongan ya, yang ini ada di dalam kelas gradebook. Nah, ini kita mau melihat, ini parameter formalnya, urutan pertama string, urutan kedua integer. Yang ini adalah parameter aktualnya. Ya. Kalau kita lihat, urutan pertama adalah string, nanti masuk ke cost name. Ya. Kemudian urutan yang kedua, ini year of cost. Ya, variabelnya di sini year of cost. Dia variabel, ini harusnya integer ya. Yang dimasukkan sini integer, year of cost-nya 2010. Di sini juga integer, year of cost-nya harusnya masuk 2010. Sorry, ini berarti ada kesalahan ya. Sorry. Ya, cost-nya dia harusnya integer. Karena datanya ini integer. Ya. Nah, saya perlihatkan untuk ini yang berikutnya. Maka di situ tadi masih year of cost ya. Nah, ini year of cost-nya 2010, maka di sini nilai 2010-nya turun. Oke, kemudian nanti angka nilai kalkulus dengan nilai 2010 dia akan urutan pertama menunjuk ke cost name, urutan kedua dia akan merujuk ke year of cost. Jadi parameter formal cost name di sini nanti akan merujuk ke nilai, akan diberi nilai kalkulus. Parameter formal year cost akan diberi nilai 2010. Gitu ya. Kemudian ini kalau kita lihat dia akan berkorespondensi satu-satu ya. Yang urutan pertama, urutan kedua, urutan
kedua, nanti cost name yang ada di sini, dia akan bernilai kalkulus year cost-nya di sini akan bernilai 2010. Oke. Nah, variabel lokal ini ya akan diberi nilai tadi cost name diberi nilai kalkulus, sementara ini akan diberi nilai 2010. Ya. Nah, setelah itu bagaimana kalau setelah kan berarti nilai message-nya ini menjadi welcome to the gradebook for calculus and 2010 ya. 2010. Nah, kemudian ini message-nya merujuk ke message yang sama, maka berikutnya kalau kita lihat nilai dari message ini akan berisi nilai dari message yang tadi. Ya, sehingga ketika kembali ke atas, kalau kita lihat, ya, karena dia return mengembalikan nilai, maka mygradebook.showMessage calculus, 2010 ini nanti akan digantikan nilainya dengan welcome to the gradebook for calculus and 2010. Maka nanti di sini tadi, nah ini digantikan. Ya, akan diganti nilainya ini. Nah, ini message-nya dia akan menampilkan di layar welcome to the gradebook for calculus and 2010. Lanjut, atau perlu saya ulang? Lanjut. Oke. Nah, tadi itu kalian sudah mencoba membuat kelas, kemudian membuat objek dari sebuah kelas, kemudian mencoba mengakses atribut atau data dari sebuah objek, kemudian mengakses metode dari sebuah objek juga. Metodenya ada parameter formal, parameter aktual, ya, metode yang tidak mengembalikan nilai atau void dengan metode yang mengembalikan nilai atau memakai return. Nah, kemudian berikutnya ada yang namanya enkapsulasi. Ini adalah ciri objek. Ya, kalau kemarin kita sudah mencoba abstraksi. Abstraksi itu dari kasus, kemudian kita abstraksi kelasnya apa, objeknya apa. Nah, ini ciri yang kedua dari objek oriented itu adalah enkapsulasi. Ya. Contohnya di sini. Ketika ada kelas orang gitu ya, di kelas orang, people. Kemudian ada objek, kalau di sini contohnya kan objeknya mark. Apa ini? Tanggal lahirnya. Kemudian ada jobnya, lecturer. Ya, nah. Seharusnya data ini itu tidak bisa diakses secara sembarangan. Gitu ya, sama seperti ketika di dunia nyata pun kan kamu punya rahasia gitu ya, punya data, tidak semua data itu akan bisa diakses oleh semua orang. Dia hanya bisa diakses dengan pada kasus tertentu. Kamu mau memberikan misalnya tanggal lahir Anda atau NIK Anda hanya misalnya ketika kita mau membuat rekening, mau tidak mau kan harus seperti itu gitu ya. Maka untuk mengakses atribut atau data tadi ini perlu izin. Nah, di sini izinnya itu dibuat metode. Nah, maka metode ini yang sering disebut dengan metode enkapsulasi. Ya, baik waktu memberikan nilai ataupun waktu memasukkan nilai ataupun
dia mereturn nilai atau memberikan nilai dari atribut, itu juga harus seizin dari objek dari kelasnya. Jadi kelasnya itu akan menentukan, oh metode ini itu boleh diakses secara umum, atau atribut ini boleh diakses secara umum. Ya, kalau tidak berarti hanya bisa diakses dengan menggunakan metode getEdge, itu artinya dia objek yang lain dia akan meminta edge menggunakan metode getEdge, baru bisa didapat. Jadi tidak bisa langsung mengakses objek titik VOB gitu misalnya, itu tidak diperbolehkan. Nah, begitu juga waktu objek yang lain akan mengeset, itu juga harus menggunakan metode set. Kalau kemarin Anda di pertemuan yang sebelumnya itu kan saldo langsung ya, rekening budi titik saldo sama dengan 0, gitu kan. Nah, sebaiknya dan lazimnya di object oriented itu atribut itu tidak bisa diakses secara langsung seperti itu, tapi dia harus memakai metode enkapsulasi. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya visibility-nya tadi tidak sembarangan bisa diakses. Ya, nah makanya disebut dengan kapsul karena dia dibungkus. Data sama metodenya dibungkus, visibility-nya diatur supaya tidak ceto welo-welo, tidak bisa dilihat dengan terbuka gitu ya. Butuh untuk dikelola terlebih dahulu atau butuh diberikan akses siapa yang bisa memberikan mengeset nilai atau mendapatkan nilai. Ya, nah itu kapsulasi. Jadi di kapsul disembunyikan informasi-informasi yang memang urgen gitu ya. Kalau di kasus programming biasanya nilai yang memang nggak bisa langsung dikeluarkan, perlu dikelola terlebih dahulu gitu ya. Atau diubah tipenya misalnya seperti itu. Nah, contohnya di sini ini kalau saya ada nama dan NIM, set data dan display data, misalnya itu dibuat hanya bisa diakses dengan tadi privilege khusus. Nah, ini perlu dibuat yang namanya enkapsulasi. Maka di situ ada metode encapsulate. Ya. Nah, caranya bagaimana di Java? Di Java disediakan yang namanya public dan private. Ya, biasanya data member itu dideklarasikan private. Ya, kalau dia dideklarasikan private, maka tidak bisa diakses langsung seperti kemarin rekening budi titik saldo gitu tidak bisa pakai private. Ya, nah sementara kalau metode itu bisa public, bisa private, tergantung metode itu memang dipakai untuk di luar yang selain objek memakai metode itu, atau kalau metode itu hanya dipakai untuk kepentingan di dalam kelas itu biasanya dideklarasikan sebagai private supaya tidak banyak yang terbuka di luar. Dengan membuat public pun nanti metode atau data itu dia akan dimasukkan ke memori. Ketika objeknya belum di-destroy ya metodenya dia masih akan tetap hidup. Itu kalau dibuat public. Ya. Nah, ini contohnya kalau ada kelas service misalnya kita punya atribut member 1, dia tipenya public, member 2 tipenya private, ya. Maka kalau kita lihat di sini, ketika kita membuat objek dari kelas service, gitu ya, maka obj.member1 ini kan public, maka obj.member1 sama dengan 10, dia akan true. Ya. Sementara kalau kita memakai obj.member2 sama dengan 20, padahal member2 itu sifatnya private, ya, maka itu tidak akan menimbulkan kesalahan, jadi tidak diperbolehkan karena member2 sifatnya private, tidak bisa langsung diakses. Itu.
Sama seperti di metode do1 dia public void do1, maka bisa diakses. Sementara untuk do2-nya dia private void do2, maka dia tidak bisa langsung dipanggil. Ya, jadi yang sifatnya private di dalam kelas hanya bisa diakses di dalam kelas ini aja. Sementara kalau yang public bisa diakses dari luar objek. Jadi kan berarti di kelas serviceman dia membuat objek, nah yang public ini bisa kita akses. Ini bisa kita akses. Ya, nah tadi data member atau atribut atau data itu harus private. Meskipun kalau tidak private tidak error. Tetapi di Java itu dibiasakan data member itu private supaya kalau kita mau mengeluarkan data itu kita selalu ingat kalau perlu dikelola. Ya. Kecualian untuk kalau kita mendeklarasikan konstanta. Ya. Nanti kita lihat di bawah konstanta. Jadi ini biasanya variabel instant atau atribut atau data itu biasanya bersifat private. Sementara metode itu kalau hanya digunakan dalam kelas itu dia bersifat private, tetapi kalau akan dipanggil dari objek yang lain maka dibuat public. Sementara konstanta itu biasanya deklarasinya public. Ya. Nah, bagaimana notasinya dalam diagram kelas? Gitu ya, kalau kemarin Anda membuat diagram kelas kan langsung aja satu nama pemilik gitu ya, meskipun kemarin saya sempat lihat ada yang memakai plus sama minus gitu ya. Nah, tetapi di sini tanda plus dan minus ini ada artinya. Jadi kalau Anda memberikan tanda minus di sini itu artinya atribut saldo dan atribut nama pemilik ini tipenya private. Jadi nanti kalau Anda diminta diagram kelas ini dibuat menjadi kode program, maka di sini nanti akan dibuat private int1, private string nama pemilik. Nah, sementara kalau tanda plus itu menandakan bahwa dia public. Maka nanti dalam kelas akan dibuat public void tambah dalam kurung double bla bla bla. Gitu ya. Jadi kalau ini dibuat kelas, rekening Vertu gitu ya, maka di sini kalau kita lihat dia akan dapat nah seperti ini ya. Sementara untuk publiknya berarti dia publik ini menjawabnya nggak sama ya, supaya cukup ya. Nah, saya ini public, ini dari sini kita sudah langsung bisa membuat public void tambah dalam kurung double n misalnya. Ya, jadi tanda minus dan tanda plus dalam diagram kelas ini menunjukkan apakah dia private, apakah dia public. Minus untuk private, plus untuk public. Oke. Ya, jadi itu enkapsulasi. Nah, kemudian tadi kalau misalnya dia private, terus bagaimana cara mengakses atribut atau metode yang private gitu ya. Nah, oh ya ini contoh kalau membuat konstanta ya. Ini konstantanya private static final in, ini menjadi konstanta. Private static final ini menunjukkan dia konstanta. Nanti apa arti statik, apa arti final nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya akan dijelaskan ya. Nah, kalau di sini angkanya juga bersifat private dan angkanya ini nanti akan bisa diambil dengan menggunakan public in get angka, return angka. Ya, jadi kalau mau mengambil nilai angka dari kelas dadu ini, maka public in get angka, return angka.
Seperti itu. Nah, kalau kita lihat berarti dalam satu kelas itu ada variabel yang dideklarasikan lokal dalam suatu metode, ada juga variabel yang menjadi atribut dari sebuah kelas. Ya, kalau di sini dalam metode ini in bilangan itu jadi parameter, sementara double hasil ini menjadi variabel yang dikenali di dalam metode ubah. Ya. Tapi dia bukan atribut dari kelas, tapi dia variabel dari metode di dalam metode ubah. Ya, itu variabel lokal. Beda. Nah ini ada variabel lokal, tadi ada parameter, ya. Kemudian ada yang namanya data member atau atribut. Nah ini contoh di sini di kelas musik CD ini artis ini menjadi atribut atau data member. Name 1, name 2 jadi parameter. Sementara di sini ada variabel lokal, ident. Rupanya string. Oke. Nah, di sini kalau ada artis sama dengan name 1, berarti artis ini merujuk ke artis yang ada di sini. Ya, name 1-nya berarti dia nilai masukan nantinya. Oke. Variabel lokal ident itu hanya dikenali di dalam sini, metode ini. Begitu juga parameter name 1, parameter name 2 itu hanya dikenali di dalam metode sini. Sementara kalau atribut artis, title, dan ID, dia dikenali di satu kelas, dari kurung awal buka sampai kurung awal tutup. Maka kalau di dalam metode pun memanggil atribut itu bisa. Artis titik string artis. Ya. Di dalam metode bisa memanggil atribut dari kelas. Tetapi karena dia sifatnya private, maka ketika dibuat objek, objek lain tidak bisa mengakses atribut artis ini. Ya. Contohnya deklarasinya. Jadi hati-hati kapan kalian mendeklarasikan di dalam metode dan kapan dijadikan atribut. Kalau kamu butuh variabel yang hanya dipakai dalam metode itu, maka deklarasikan lokal di dalam aja. Tidak perlu ditaruh di atas, karena di atas ini kan atribut. Atribut ini seperti kemarin kita ketahui, dia ciri atau atribut dari kelas. Ya. Sementara kalau ini variabel lokal, ya berarti lokalnya punyanya metode. Jadi jangan semuanya terus ditaruh di atas gitu ya. Itu. Nah, ini agak rumit nih ya. Ini hanya mau menunjukkan ruang lingkupnya, dia bisa dikenali di mana. Ya, kalau dia lokal, ini contohnya yang 3 ini, ya berarti dia hanya dikenali di antara kurung buka sampai kurung tutup ini. Kalau kita deklarasi di sini. Yang in-egg ini hanya dikenali dari void buka sampai void tutup. Sampai sini. Sementara kalau ini atribut, dia dikenali dari kurung bukanya kelas C sampai kurung tutupnya kelas C. Ya, itu ruang lingkupnya. Tentunya di memori pun juga masa hidupnya itu tergantung dari tipe variabelnya. Kalau variabel lokal ini sudah keluar dari if, ya di memori sudah tidak ada. Sampai di sini sudah tidak ada. Karena dia masa hidupnya hanya dari kurung buka sampai tutup. Sampai tutup di mana yang double set ya, double set dari kurung buka sini sampai tutup sini. Maka di sini sudah dikenali. Ya. Nah, ini contoh ketika pemakaian variabel yang tidak tepat. Ini contohnya di sini ada variabel atau atribut dari kelas itu A. Kemudian ini ada parameter B.
Ya. Kemudian ini ada variabel lokal B. Ya. Nah, hati-hati di sini variabel lokal B ini tabrakan dengan yang parameter formalnya B. Ya, ini tidak diperbolehkan. Kemudian untuk yang jadi ini ya, hati-hati tidak bisa. Kemudian untuk A juga, A di atas sudah dideklarasikan sebagai in A. Maka di bawah sini, plot A juga tidak diperbolehkan lagi. Oke, juga contoh lagi nih di dalam metode in C sudah dideklarasikan sebagai integer. Ini kan lingkupnya dari kurung kerol buka ini sampai kurung kerol tutup kan, C. Maka ketika di dalam if dia deklarasi double C, maka kan berarti dia tabrakan dengan C yang ada di luar. Karena waktu masuk ke dalam if di sini C yang ini masih dikenali. Ya, ini yang harus hati-hati kita ketika kita membuat variabel. Harus yakin pasti ini variabel yang mana sih? Seperti itu. Ya. Nah, itu tadi ruang lingkup. Nah, kemudian tadi ketika sudah jelas ruang lingkupnya, maka ketika ada atribut dari kelas itu dinyatakan sebagai private, bagaimana dengan cara mengaksesnya? Ada yang namanya metode getter sama metode setter, atau sering disebut sebagai asesor dan mutator. Ya, getter itu get itu berarti dia mengambil dari nilainya di dalam objek, diambil untuk di return. Kalau setter atau mutator, itu nanti nilai dari luar dia akan ngeset ke dalam atribut. Ya. Nah, ini contohnya get diikuti misalnya tadi atributnya nama, biasanya get nama, set nama. Nah, ini contohnya. Ya. Ada kelas raport. Kemudian ini ada atribut nama mata kuliah. Nah, ketika dia bersifat private, tipenya private, ya, maka biasanya ada asesor dan mutator. Ya, set ini biasanya pasti ada parameter untuk memasukkan nilai, sementara get dia return. Jadi di tipenya ini string, karena ini di sini string, di sini juga string. Ya, nah biasanya juga di dalam kelas pun biasanya karena kita sudah bikin setter dan getter, ini di sini pun juga biasanya mengakses atributnya itu dengan getter, get nama mata kuliah. Ini menuju ke sini. Kita lihat nih, ya, menuju ke sini. Nah, di Java, ya, ini contoh ya, contoh kemarin kita sudah bikin kelas bangsa ini kemarin kelas rekening bank. Ya, kemarin contohnya masih string nama insaldo. Nah, misalnya ini saya buat private, kelihatan ya? Kita buat private. Nah, di NetBeans, ini di NetBeans ya, di NetBeans itu disediakan di mana kita bisa membuat metode enkapsulasi dengan cepat. Ya, dengan cara klik kanan. Ikut ya, ini klik kanan. Kemudian refactor. Kemudian di bawah ada encapsulate with. Nih. Atau bisa juga dengan insert code. Ya, di sini ada getter, setter, atau getter and setter. Seperti ini. Misalnya ini ya, saya bikin getter and setter-nya saldo, maka ketika saya generate seperti ini, dia akan otomatis buat get saldo in
set saldo di sini in. Ya, ini saya kembaliin dulu ya. Saya hapus dulu. Nah, kalau tadi memakai encapsulate fit, refactor, kemudian encapsulate. Nah, ini kita bisa memberikan, mengecek mau pakai getter dan setter saja atau cuman getter aja, jadi tidak pernah ngeset misalnya ya. Nah, dipilih getter, setternya, kemudian di refactor. Nah, ini di bagian bawah akan ada get nama, return nama, tipenya string, atau set nama, tipenya string. Ya, di NetBeans, di NetBeans itu dimudahkan. Seperti itu. Ya. Maka ketika kita sudah memakai ini, kalau kita lihat rekening budi titik nama itu menjadi error ini. Apa kesalahannya? Private. Ya. Kita nggak bisa lagi langsung manggil nama atributnya rekening budi titik nama, ini nggak bisa. Kita harus memakai ini, saya pakai titik aja, muncul di situ. Ya, kan kita mau ngeset namanya, maka memakai set nama. Nah, ini set nama, ini kita letakkan di sini. Seperti itu. Ya, maka di sini yang Ayu juga sama. Rekening budi, ini saya ulangi lagi ya, titik, pakai set nama. Nah, di sini diganti Ayu. Ya, kemudian ini ternyata masih ada error nih, rekening budi titik 1. Kita lihat rekening budi titik 1. Ternyata untuk mendapatkan nilai saldonya kan nggak bisa pakai saldo tadi udah saya hapus ya. Mau mendapatkan nilai saldonya, maka di sini rekening budi titik mau mendapatkan berarti get 1. Ya, ini juga sama, rekening budi titik get 1. Jadi di OOP biasanya masih jarang, tidak pernah, hampir tidak pernah tadi langsung rekening budi titik nama sama dengan, nah itu jarang. Misalnya memakai set sama get seperti ini. Jadi ini bisa kita terapkan nanti di praktikum yang kedua ya. Kalau Anda masih membuat laporan yang praktikum 1 ya belum sampai ke get setnya ini. Itu masih tidak masalah. Oh ini, rekening Ayu titik get nama. Nah, ini juga rekening Ayu titik get nama. Nih, jadi kita sudah masuk ke enkapsulasi. Dibiasakan bahwa atribut itu sifatnya private, ya, sehingga kalau kita mau mengambil nilai get, sementara kalau mau mengeset nilai itu memakai set. Oke, ini contohnya lagi di sini. Kalau tadi kita punya kelas rapot gitu ya. Nah, ini maka ketika bikin objek dari rapot yaitu merapot, ini dia juga mengambilnya pakai get. Oke. Set juga ya, get set. Nah, ini kalau di sini contohnya juga tampil pesan ini juga dipanggilnya dari metode tampil pesan, tidak lagi
memakai nah ini tampil pesan diletakkannya di metode di kelas raport. Jadi kalau kita lihat public static void main ini buat objek, kemudian menampilkan nama mata kuliah, memasukkan nilai, ya, kemudian menampilkannya yang secara umum diletakkannya di sini, tampil pesan. Jadi ringkas, biasanya main itu isinya ya tadi hanya besar-besarnya aja, sehingga yang kecil-kecilnya dijalankannya di dalam metode. Jadi misalnya, oh ini metode masukkan data, ini metodenya untuk memproses, ya, prosesnya apa, misalnya luas gitu ya, tinggal dipanggil. Kemudian setelah itu, setelah itu ditampilkan apa. Jadi di main itu hampir sama seperti algoritma biasanya ya. Kalau bikin bayangan besar, bikin program, maka gambaran besarnya diletakkan di main. Baru setelah itu, nanti kecil-kecilnya itu diletakkan di dalam metode di kelas. Gitu. Nah ini untuk lebih memperjelas batasan private, public dengan default. Default itu artinya dia tidak dideklarasikan public atau private. Ya, seperti yang kemarin. Jadi ini contohnya ada kelas C1, kelas C2, kelas C3. Ya, di kelas C1, X itu public, Y itu default, Z itu private. Metode M1 itu public, M2 itu default, M3 itu private. Maka kalau di kelas C2 dia di dalam metode ini membuat objek C1, membuat objek O dari kelas C1, maka objek O ini di dalam metode di sini ya, itu X-nya, karena kan sifatnya public, dia bisa diakses. Ya. Kemudian Y-nya, dia default. Tapi dia berada dalam package yang sama-sama package P1. Maka Y ini bisa diakses karena berada dalam satu package yang sama, meskipun dia tidak ada publiknya. Ya. Tetapi untuk Z, karena dia private, maka dari luar kelas, dari manapun, package yang sama atau tidak, dia tidak dapat diakses. Sama metode M1 karena dia public, dia bisa dipanggil. M2 default, karena masih dalam package yang sama, dia bisa dipanggil. Sementara M3 sifatnya private, maka dari package manapun dia di luar kelas tidak bisa dipanggil. Ya. Kemudian package P2 itu isinya kelas C3, sudah beda ya, ini package P2, ini package P1. Maka kalau dalam C2 ada metode itu membuat objek dari C1, ya, maka X karena sifatnya public, meskipun beda package, dia masih bisa diakses. Tetapi Y, karena beda package, dia default, dia tidak dapat diakses. Begitu juga set, apalagi set ya, private dari manapun tidak bisa diakses. Sama seperti ini metodenya. Ya. Nah, kelasnya juga ya, package dalam satu package P1, maka C2 itu bisa mengakses C1. Nah, ini kalau kita lihat sebenarnya di C1 O sama dengan new C1 itu aja sebenarnya dia sudah tidak bisa mengakses C1. Karena dia di package yang berbeda. Sebentar Pak, ini C3 di package P2 dia tidak dapat mengakses C1. Bisa ya, ini harusnya ya.
Dia bisa mengakses, tetapi harus memakai package 1. Ya, harus memanggil package 1 karena kelas C1-nya bersifatnya public. Ya, sementara ini saya cek lagi ya, kok dia bilangnya cannot access C2. Harusnya bisa akses. Kalau kita lihat nih, kelas C1, bukan yang ini maksudnya. Jadi ini satu rangkaian ya. Kelas C1, kan dia tadi default. Ya. Maka dari C3, C1 tidak bisa diakses. Sementara ini public, C2-nya berarti dia bisa diakses. Itu maksudnya. Jadi kalau Anda ada deklarasi kelas, tapi bukan public, berarti filenya bukan namanya C1 ya, itu berarti dia default, tidak bisa diakses dari beda package. Ini ya, jelas ya. Nah, juga contohnya, kalau di dalam kelas itu ada public static void main. Jadi kalau kemarin kan contohnya kita punya kelas atau tadi ya, kelas apa tadi? Kelas rapot ini kan terpisah. Kemudian kelas nilai rapot ini kan dia metode public static void main-nya di sini. Kemudian dia membuat objek merapot. Ya, coba Anda bandingkan dengan kalau ini public kelas C, ya, kalau misalnya dia tidak ada public static void main di sini, maka kan dia akan dibuat objeknya di sini, C sama dengan new C. Ya. Maka sistem output C titik X, karena X-nya sifatnya private, dia akan error. Begitu juga C titik convert, ya, karena sifatnya private, dia error. Sama yang tadi ya. Tetapi kalau Anda public static void main-nya diletakkan di dalam kelas ini juga, jadi di sini C sama dengan new C, bikin objeknya juga di dalam kelasnya ini. Ya, jadi kayak jeruk makan jeruk ya. C di dalam C, bikin objek di dalam kelasnya. Maka C titik X ini bisa karena di dalam sini. Meskipun dia private, dia bisa dipanggil. Tetapi ini tidak lazim dalam object oriented, karena nanti kalau kita public static void main-nya juga diletakkan di dalam sini, maka kelas C ya hanya bisa diakses di dalam C-nya ini gitu kan, karena kamu tidak pernah mendeklarasikan convert-nya sebagai public gitu. Jadi memang yang perlu Anda pahami adalah private, maka dia dipanggil objeknya dari kelas yang lain harus memakai setter getter. Itu juga metode kalau disintegrasikan private, maka metodenya dia tidak bisa diakses dari objek dari kelas lain. Oke. Nah, di terakhir, karena enkapsulasi tadi dan karena tadi visibility dari sebuah atribut atau variabel, maka muncul yang namanya kata kunci this. Ya, this itu artinya dia akan merujuk ke data, ke atribut yang sama, ya, yang ada di kelas itu. Jadi contohnya di sini, class person in age public void set age in val, maka age-nya ini akan merujuk ke age yang ada di atas. Ya, coba contohkan kalau misalnya terjadi ada kelas, ya, misalnya kelas person, in age, kemudian saya gini ya, ada in age, kemudian di bawahnya lagi nanti ada metode public void set age.
misalnya age. Contoh nih ya, misalnya ada public void set age, parameternya juga in age, maka ketika age sama dengan age ini kan yang terjadi programnya bingung kan, ini age yang mana sih yang disama dengan kan gitu kan, nilainya yang disetkan yang mana, age kan mestinya kalau assignment kan berarti nilai dari age yang belakang ini dimasukkan ke dalam nilai yang sini kan, age yang depan. Nah, kalau dia variabelnya sama, ya kan berarti dia akan tabrakan kan, dari tadi yang dibilang. Nah, maka kalau seperti ini, ini contoh yang paling ekstrim ya, itu dimungkinkan kita memakai this seperti ini. This age artinya berarti age yang depan ini adalah age yang di sini. Ya, this age sama dengan age itu berarti this age ini artinya merujuk ke age yang sini. Sementara age ini merujuk ke age ini. Seperti itu. Jadi this titik ini biasanya merujuk tadi. This titik itu biasanya merujuk ke atribut dari kelas atau bisa juga metode. Jadi bisa juga this titik set age misalnya di metode yang luar ya. Saya di metode yang luar lagi, maksudnya masih dalam kelas yang sama, tapi metode yang lain, misalnya mau memanggil metode set age itu bisa this titik set age. Buka. Ini. Nggak ada yang open mic kok di sini open mic. Apa gitu? Apa ini? Siapa yang bersuara? Ini bingung nggak? Jadi ada set get tadi ya, yang baru ada set get dan ada this. Ya, hati-hati dengan visibility dari variabel lokal, kemudian parameter dan atribut. Juga metode. Ya, public, private, default itu dia bisa diakses dari mana. Maka kemarin ketika Praktikum sempat muncul, ini kok nama nggak bisa dipanggil. Nah, itu berhubungan dengan ini tadi. Variabel itu dia bisa diakses dari mana sih? Seperti itu.